Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh masalah kognitif pada masa dewasa tengah usia 40-60 tahun. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Sampiranti, yang kedua ada Fitria Adia Sakti, yang ketiga ada Siti Nur Hasanah, dan yang keempat ada Wulan Amelia. Latar belakang. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini, perkembangan merupakan proses perubahan individu yang terjadi dari kematangan atau kemampuan seseorang sesuai usia normal dan pengalaman yang merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar yang menyebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif serta menyebabkan perubahan pada diri individu tersebut. Kemudian definisi perkembangan dan karakteristik perkembangan dewasa tengah. Usia dewasa madya atau usia dewasa pertengahan mempunyai usia 40-60 tahun. Masa tersebut tidak bisa disebut remaja maupun lansia. Pada masa tersebut banyak sekali penurunan atau perubahan pada mental dan fisik. Karakteristik perkembangan dewasa tengah. Yang pertama, masa yang sangat ditakuti. Masa dewasa tengah ini, seseorang akan semakin mendekati masa tua dan masa tua akan menjadi masa yang ditakutkan. Yang kedua, masa transisi. Masa dewasa tengah merupakan masa di mana pria dan wanita akan memasuki periode kehidupan yang baru dengan ciri-ciri jasmani dan mental yang baru. Yang ketiga, masa stres. Masa dewasa tengah menjadi masa yang mempunyai tanggung jawab besar dalam kehidupan. Yang keempat, masa evaluasi. Masa dewasa tengah seseorang akan mencapai titik puncak prestasi dalam kehidupan. Jadi, pada masa ini seseorang akan lebih mengevaluasi prestasi yang dia capai selama hidup. Kemudian yang kelima adalah masa berbahaya. Pada masa ini sering disebut masa berbahaya karena terjadi penurunan dari segi fisik maupun segi mental. Hal tersebut disebabkan oleh terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan, dan kurang memperhatikan hidup. Kemudian yang keenam adalah masa jenuh. Seseorang akan mencapai masa jenuhnya sekitar usia 30-40 tahun. Kejenuhan ini akan mengakibatkan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan. Maka hari ini masa dewasa tengah sering menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan. Permasalahan perkembangan pada dewasa tengah. Masalah kognitif pada dewasa tengah adalah kemunduran dalam daya ingat atau kepikunan. Kemampuan mengingat dan memproses sesuatu memang berkurang secara bertahap dari waktu ke waktu. Kemunduran ini meliputi memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori jangka panjang lebih dominan mengalami kemunduran daripada memori jangka pendek. Kemunduran dalam daya ingat akan lebih sering terjadi ketika informasi yang diperoleh dan bersifat baru, serta tidak sering diingat atau digunakan lalu ketika kita akan mengingat kembali dari proses mengenali. Berikut adalah beberapa kondisi atau penyakit yang menyebabkan pikun. Yang pertama, penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang disebabkan oleh penurunan kinerja organ tubuh. Kondisi ini sebagian besar dipengaruhi oleh pertambahan usia. Yang ketiga, cedera kepala. Cedera kepala bisa menyebabkan aliran darah di otak terganggu dan menimbulkan pikun akibat demensia. Pikun akibat demensia jenis ini biasanya terjadi pada orang yang sering mengalami cedera ringan berulang. Yang ketiga, kekurangan vitamin B. Kekurangan vitamin B1 atau B12 bisa menyebabkan demensia dengan gejala pikun jika tidak ditangani dengan benar. Bahkan, kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan sindrom Wernicke-Korsakoff. Yang keempat, infeksi otak. Infeksi otak seperti meningitis dapat mengganggu fungsi otak dan akhirnya mempengaruhi kemampuan mengingat. Yang kelima adalah penyakit keturunan. Pikun juga bisa menjadi gejala dari penyakit Huntington. Yang keenam, tumor otak. Pikun juga dapat menjadi salah satu gejala dari tumor otak. Selain pikun, tumor otak juga dapat menyebabkan beberapa gejala lain, seperti sakit kepala, kejang, otot tubuh melemah, hingga gangguan panca indera. Yang ketujuh, penyakit autoimun. Salah satu penyakit autoimun yang dapat menyebabkan pikun adalah multiple sclerosis. Penyakit ini terjadi akibat gangguan pada sistem imun tubuh. Yang kedelapan, penyakit langka. Penyakit Creutzfeldt-Jakob adalah penyakit langka yang menyerang dan membunuh sel otak.
Selanjutnya adalah cara penyelesaian permasalahan pada masa dewasa tengah. Berikut ini adalah cara yang bisa dilakukan untuk mencegah seorang lansia menjadi pikun. Yang pertama ada menjaga kepala dari benturan. Yang kedua membaca dan menulis. Yang ketiga bermain catur. Yang keempat melakukan permainan memori. Yang kelima aktivitas spiritual. Yang keenam bersosialisasi. Dan yang ketujuh menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan merupakan proses yang kekal dalam menuju arah pada tingkat yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan juga belajar. Pada tahap perkembangan dewasa madya dari usia 40 sampai 60 tahun, mereka harus mampu beradaptasi pada lingkungan sekitar, serta keadaan fisik maupun psikis yang sudah mulai menurun. Hal ini dapat dicegah atau diatasi dengan melakukan permainan materi seperti bermain catur dan teka-teki, bersosialisasi, menerapkan gaya hidup sehat, serta memperbanyak aktivitas religi seperti berpuasa ataupun kegiatan rohani lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan kalimat maupun isi dari presentasi yang kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada yang mau memberi kritik, saran maupun pertanyaan, kami persilahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.